Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda semuanya ketemu lagi dengan Bu Tessa, guru matematika di SMP Pembangunan Laboratorium ULP Padang dan anggota MGMP Matematika SMP MTS Kota Padang. Anda semuanya semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Sebelum memulai pembelajaran, baiklah Anda silahkan berdoa dulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Ananda, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang matematika kelas 8 dengan materi koordinat kartesius. Baiklah Ananda, silakan disimak materinya berikut ini. Tujuan pembelajaran kita, Ananda mampu menentukan kedudukan garis yang sejajar dengan sumbu X, kemudian kedudukan garis yang sejajar dengan sumbu Y, kemudian kedudukan garis yang tegak lurus dengan sumbu X dan yang tegak lurus dengan sumbu Y. Yang pertama itu kedudukan garis yang sejajar sumbu X. Dua buah garis dikatakan sejajar jika kedua garis tersebut memiliki jarak yang selalu sama atau tetap, atau kedua garis itu tidak memiliki titik potong. Jika jarak titik-titik yang terdapat pada suatu garis sama terhadap sumbu X, maka garis tersebut sejajar dengan sumbu X. Coba Ananda perhatikan gambar kita ini. Coba perhatikan titik A. Titik A negatif 6,2, titik B negatif 3,2, dan titik, ini titik C ini. Titik C 3,2. Jarak titik A ke sumbu X, masih ingat Ananda, ini sumbu X, ini sumbu Y. Jarak dari titik A ke sumbu X 1, 2 satuan. Jarak dari titik B ke sumbu X 1, 2 juga 2 satuan. Jarak dari titik C ke sumbu X 1, 2 juga 2 satuan. Dari jarak setiap titik di garis B, ini kita namakan dengan garis B terhadap sumbu X, yaitu tetap atau sama, yaitu 2. Jadi jarak titik A, titik B, dan titik C terhadap sumbu X adalah sama, yaitu 2 satuan. Karena jarak ketiga titik terhadap sumbu X selalu sama, maka garis B ini sejajar dengan sumbu X. Selanjutnya, kedudukan garis yang sejajar sumbu Y. Jika jarak titik-titik yang terdapat pada suatu garis sama terhadap sumbu Y, maka garis tersebut sejajar dengan sumbu Y. Coba Ananda perhatikan ini. Sumbu X, ini sumbu Y. Titik D dengan koordinat negatif 4,3. Jaraknya ke sumbu Y 1, 2, 3, 4. Berjarak 4 satuan ke sumbu Y. Titik E dengan titik koordinat negatif 4,1, jarak ke sumbu Y 1, 2, 3, 4. Juga berjarak 4. Titik F dengan titik koordinatnya negatif 4,2, jaraknya ke sumbu Y 1, 2, 3, 4. Juga berjarak 4 satuan ke sumbu Y. Jadi semua titik-titik yang ada di garis K, ini kita namakan garis K, berjarak sama terhadap sumbu Y, yaitu 4 satuan. Bagaimana tadi kalau berjarak sama? Maka garis tersebut sejajar dengan sumbu Y. Karena jarak ketiga titik terhadap sumbu Y selalu sama, maka garis K sejajar dengan sumbu Y.
Nah, selanjutnya kedudukan garis yang tegak lurus sumbu X. Dua buah garis dikatakan saling tegak lurus jika kedua garis tersebut berpotongan dan membentuk sudut siku-siku atau 90 derajat. Nah, ini dia. Perhatikan garis K. Jika suatu garis sejajar dengan sumbu Y, maka garis itu akan tegak lurus dengan sumbu X. Nah, perhatikan garis K. Garis K sejajar dengan sumbu Y, maka garis K tegak lurus terhadap sumbu X. Nah, ini tegak lurus. Nah, jadi garis K tegak lurus terhadap sumbu X. Selanjutnya, kedudukan garis yang tegak lurus sumbu Y. Nah, perhatikan garis P. Garis P sejajar dengan sumbu X, maka garis P tegak lurus dengan sumbu Y. Nah, karena dia membentuk sudut siku-siku atau sudut 90 derajat. Nah, berikutnya kedudukan garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Artinya garis itu memiliki titik potong di sumbu X dan di sumbu Y. Perhatikan garis M. Garis M memotong sumbu X. Nah, ini titik potong dengan sumbu X. Dan memotong sumbu Y. Dan garis N juga memotong sumbu X. Maka garis-garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y adalah garis M dan garis N. Baiklah Ananda, selanjutnya kita bahas contoh soal. Nah, coba Ananda perhatikan gambar di samping ini. Gambar pada bidang koordinat kartesius. Yang akan kita tentukan yang pertama, garis-garis yang sejajar dengan sumbu X. Nah, ini sumbu X. Nah, kita perhatikan mana garis yang sejajar dengan sumbu X. Ya, garis I dan garis K. Karena setiap titik-titik di garis I ini memiliki jarak yang sama ke sumbu X, yaitu 1, 2, 3 satuan. Begitupun dengan garis K. Setiap titik-titik yang ada di garis K ini memiliki jarak yang sama terhadap sumbu X, yaitu 1 satuan. Nah, selanjutnya garis-garis yang sejajar sumbu Y. Nah, coba anak-anak ibu perhatikan. Ini sumbu Y. Lihat mana garis mana garis yang sejajar dengan sumbu Y. Ya, garis M. Karena setiap titik yang ada di garis M ini memiliki jarak yang sama terhadap sumbu Y, yaitu 1, 2 satuan. Coba kita cobakan dari titik di sini. Juga 2 satuan. Jadi, garis M sejajar dengan sumbu Y. Apakah masih ada garis yang lain? Nah, ya, garis N. Setiap titik-titik yang ada di garis N ini mempunyai jarak yang sama terhadap sumbu Y. Nah, berapa jaraknya? 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan. Nah, kita cobakan dari sini. Nah, dari sini, misal dari sini. 1, 2, 3, 4, 5. Juga 5 satuan. Jadi setiap titik-titik yang ada di garis N memiliki jarak yang sama terhadap sumbu Y, yaitu 5 satuan. Maka garis yang sejajar dengan sumbu Y adalah garis M dan N. Selanjutnya garis-garis yang tegak lurus sumbu X. Sudah kita pelajari sebelumnya, garis yang tegak lurus sumbu X itu adalah garis yang sejajar dengan sumbu Y. Nah, tadi apa yang sejajar dengan sumbu Y?
Ya, garis M dan N. Selanjutnya garis yang tegak lurus sumbu Y. Garis yang tegak lurus sumbu Y yaitu garis-garis yang sejajar dengan sumbu X. Nah, apa garis yang sejajar dengan sumbu X? Ya, garis K dan garis I. Nah, baiklah Ananda, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ananda tetap semangat dan jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.